kalau diperhatiin muka makin kendor aja nih. Kurang kenceng tali kamahnya apa nih? Oh. Ada baru 17 tahun. Ini diapain nih muka nih? Operasi plastik aja Bang Komeng. Operasi plastik. Mahal. Kemarin udah ketemu dokter Andes. Iya, kan ada dokternya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana bisa ngayak emas? Pantesan nih, toren masjid nggak keisi air nih, sibuk ngaca di sini kayak Sarimin. Saya abangnya Sari Plus. Saya jadi Ini nyari air. muka kalau ngaca mulu. Kendor, kadang-kadang nengok ke kiri, hidungnya masih di kanan. Apa ya? Mungkin kalau kata usia kan belum tua-tua banget. Ya. Saya ke dokternya diem aja. Saya ngomong, Kok diem aja? Dokter Sarjo saya ajak ngobrol. Itu saya mau operasi plastik, mahal banget. Muka, nih saya mau kasih tip buat ibu-ibu. Kalau muka udah mulai longsor kayak kita begini, tipsnya cuma satu. Kenapa itu? Jangan ngaca. Jangan ngaca gimana? Ya kalau ngaca sakitnya tuh di sini. Lah kalau saya bawa mobil mundur, masa nggak boleh ngaca? Lain lagi. Iya, dilihat. Ya maksudnya kali ada cara-cara termurah untuk kembali operasi plastik. Ya operasi plastik kalau yang memang mau bagus nggak ada yang murah. Kalau mau murah nih, saya tambahin nih. Lah, saya operasi pakai baskom. Gagangnya ada di sini. Ya udah, sekarang ini dulu dong. Ini kita kan acaranya pengajian. Ini kenapa jadi curhat muka longsor, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di rumah dan Ibu-Ibu di studio dalam acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Ya, alhamdulillah kita selalu bertemu dan mudah-mudahan selalu bermanfaat. Amin. Pemirsa yang di studio maupun yang di rumah juga bisa bertanya kepada Bapak Ustadz. Tanyain apa aja Pak Ustadz pasti jawab ya. Jadi yang di rumah yang ingin bertanya silahkan bikin video untuk pertanyaannya dan di-mention ke @tomboati_rtv atau kirim melalui WA 0897 924 7525. Oke, gimana ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau nggak sehat pasti ibu-ibu di UGD ya. Tapi kali ini ada di studio RTV. Nah, Ya. Pak Ustadz kembali ke permasalahan. Tanyain dulu ini dari mana ibu-ibu? Dari rumah, diomelin lakinya pada kemari. Ibu-ibu dari mana? Hah? Cipinang Bali. Dari Majelis Taklimnya Bu? Nurul Hasanah. Iya, ibu-ibunya juga akhlaknya Ya. kayak apa ya? Akhlak yang mulia. Oh ya, Sesuai dengan namanya Nur Hasanah. Nur Cahaya kebaikan. Cahaya. Ibu dari? Karawang. Majelis Taklimnya apa Bu? Al-Hidayah. Ah, Nur Hasanah Al-Hidayah. Jadi cahaya yang memberikan hidayah Alhamdulillah. kepada si Hasanah itu. Lain. Maksudnya? Ini namanya Nur Hasanah. Ini namanya Al-Hidayah. Ya, Nama pengajian, ya Bu ya? Ya. Begitu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Apa ya, orang bilang kecantikan palsu. Kalau sudah operasi plastik mungkin sudah palsu dan tidak asli mukanya sendiri. Dan nggak boleh deket-deket kompor katanya. Deket meleleh. Gitu. Benar juga. Jadi masak mesti pakai galah Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Baik, jadi yang pertama saya mau sampaikan di sini bahwa sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita semua makhluk ini, terutama manusia, fi ahsani Takwin. dalam bentukan yang sempurna, yang paling baik. Bahkan ada binatang yang hampir mirip-mirip sama manusia. Tangannya sama, kakinya sama, volume otaknya dekat dengan manusia. Cara makannya sama. Pernah lihat manusia sama monyet bersebelahan makan pisang? Sama. Tapi tetap ya, manusia itu fi ahsani taqwim. Ada ibu ya ngelahirin anaknya warna kulitnya hitam. Tetap aja. Anak ganteng, anak ganteng. Anak raja, anak raja. Padahal bapaknya ngojek gitu ya kan. Tetap Ya, aja anak raja. Gitu. Nah, sempurna dalam batasan kesempurnaan manusia. Kadang orang bilang hidungnya dikit. Pesek, tapi justru itu jadi daya tarik. Ya, bibirnya kecil. Ya kan? Ada yang lebar. Ya, semua udah Allah ciptakan sesempurna mungkin. Kalau dikumpulin, oh ini hidung mancung, bibirnya cakep, ininya cakep, dijadiin satu. Malah begitu di print, ya hasil rekayasa gambar tidak secantik ibu-ibu yang natural kayak gini. Ini ibu-ibu ini palsu apa hasil operasi pasar? Operasi pasar, operasi plastik. Emang ibu-ibu sembako? Lah ya kan, sekarang lagi musim operasi pasar gitu kan. Musim panas. Lihat. Nih ya, kadang-kadang udah cakepnya begitu nggak bisa dijelasin. Ada yang kelihatannya kayak begini, ya. Tapi ya seperti itulah ya, Allah menciptakan manusia sempurna dan kita harus bersyukur. Syakiran li'an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Orang yang bersyukur akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Orang yang bersyukur dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang kulitnya putih mengkilat jadi ahli surga. Betul, Bu? Belum tentu orang yang tinggi, gagah, dia jadi ahli surga. Ada orangnya kecil tapi ahli sujud. Ya Bu, ada orangnya hitam. Ya, mana nempel di karpet hijau, ya kan? Bilal Pak Ustaz. Iya, gak ketahuan manusia. Tapi Allah sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dan kita harus bersyukur. Dan ayat yang paling sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur nikmat akan ditambah ya, kalau kufur nanti azab Allah akan pedih. Kalau kita bersyukur apa adanya ya, ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang ada orang bilang ente tai lalatnya salah. Lah yang naruh kan bukan kita. Iya. Kalau kita mau lahir bisa request gitu kan. Ya, ada yang pas di alis, ada yang pas di ujung hidung gitu. Ya. Ada yang mungkin pada posisi-posisi misalnya yang di bibir. Oh, orang yang di bibir cerewet. Ya, tuh Ya, ngepas-ngepasin aja Pak Ustaz. Oh, katanya kalau di bibir cerewet. Terus kalau di bibir melebar kebanyakan ceremot. Kadang-kadang ada di sini nih Pak Ustaz bulan. Sampai dia mau malu keluar rumah Pak Ustaz. Kenapa? Tetangganya bilang, bisa makan paya loh. Jadi paya. Bukan. Ya kadang-kadang dari orangnya juga Pak Ustaz. Malah itu kadang-kadang yang bawa. Ya kita sih nggak mau nyebut
Ya kadang-kadang rezekinya justru dari situ. Situ Pak Ustadz. Ya kan? Mungkin orang, ada suaminya, saya seneng banget. Dia tuh ada lesung pipitnya. Di pundak. Oh sini. Suaminya jadi demen. Iya kan? Suaminya jadi seneng kan? Senang. Ah, dia mah bibirnya tipis, makannya dikit. Katanya kan? Sendok aja nggak muat gitu. Sendok nggak muat. Nah, di sini kita bersyukur dulu Allah udah jadiin kita kayak gini. Ya kecuali mungkin nanti kita bahas juga ya, ada orang-orang yang ya memang perlu karena kecelakaan. Ya. Ya, saya malah baca fatwa ulama Timur Tengah. Ya, ada seorang ibu karena ngelahirin udah banyak, anaknya 12. Sehingga dia khawatir tidak lagi menarik buat suaminya. Ternyata ada fatwa Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan itu boleh. Ya buat dia. Ya kan? Misalnya tadi seorang istri khawatir suaminya berpaling ya. Kemudian dia melakukan itu bukan karena ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ingin menjaga kelanggengan rumah tangga. Ibu juga misalnya, Ustadz saya mah bersyukur aja emang udah kulitnya hitam. Tapi boleh ibu ini mungkin disemir. Treatment, mukanya masa disemir. Ya kan sepatu hitam di mengkilat. Bukan, maksudnya pakai perawatan ya Bu ya. Masker Pak Ustadz. Masker, asal suaminya. Masker debu. Oh, masker debu. Iya, bukan. Kan ada yang bengkoang. Oh iya. Pepaya. Masker melon. Saya pakai masker nanas semut. Ya nanti kita akan dengarkan kembali tausiah dari Ustadz. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah. Kita kembali lagi di Tombo Hati. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di sini dengan ibu-ibu yang cantik yang tidak memerlukan operasi plastik. Mungkin kalau mau gratis silahkan ikut operasi zebra. Buat yang di rumah juga yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz silahkan bikin videonya lalu mention ke @tombohati_rtv atau kirim WA melalui 089792475525. Ya, pasti nanti kita akan tayangkan dan Pak Ustadz akan menjawab. Pak Ustadz, hukumnya apa sih? Orang rubah-rubah wajah, bahasa sononya face off. Face over. Face off. Oh, face off. Kalau make over mungkin hanya make up Pak Ustadz ya? Oh, gitu. Ini face off bongkar nih Pak Ustadz. Dibawa ke bengkel mana udah. Baik. Kadang-kadang si Komeng jadi bisa jadi Ustadz Suki. Kan ada juga kadang. Komeng mirip Superman. Diburu bermana anak. Minta tolongin ngambil layangan. Ya kan jadi nggak enak lagi. Jadi nih, hukum mengubah bentuk tubuh. Jadi seperti orang lain. Karena ininya ditipisin. Hidungnya dipanjangin. Ya. Ininya serba dinaikin. Seperti jadi makhluk baru. Ya. Ini kan beda ya. Kalau yang tadi misalnya karena dia udah banyak melahirkan, ya segala macam kecelakaan, ya Panas. Dan misalnya dia tersiram air panas. Nah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-An'am ayat 119. Saya bacain Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Sadaqallahul azim. Di sini dikatakan ya,
ada kalimat ya, orang misalnya harus melakukan sesuatu karena madturirtum, karena terpaksa, karena memang dia melakukan itu harus ya, karena tadi misalnya kecelakaan atau dari lahir ya, kayak maaf tadi saya bilang bibir sumbing, misalnya mungkin maaf ada orang yang lahir nggak ada anusnya, nggak ada lubangnya dan lain sebagainya, dia disempurnakan. Yang nggak boleh itu adalah kalau dia merubah ciptaan, seperti laki-laki mau dijadiin perempuan atau sebaliknya. Ya, karena dulu registernya, daftarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ini laki-laki gitu. Kalau kemudian dia dioperasi sekarang canggih, ada laki-laki yang bisa lebih cantik dari ibu-ibu. Dan ada hadis Nabi juga yang menyebutkan kalimat la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah melarang orang yang ini disebut nih ya, artinya dia merubah ciptaan. Ya, menyambung rambut, mentato dan yang meminta. Jadi kemudian dia berubah. Ada tuh kemudian orang dibikin kayak serigala. Mukanya ada yang dibikin kayak harimau. Ada Bu, ya kan, kemudian dibikin ininya dijahit, kemudian hidungnya seperti hidung binatang. Jadinya kan kayak gitu. Ya, ini yang kalau di dalam aturan agama Allah ya, mau jadi kayak kelinci misalnya kan, giginya digedein 2. Terus ininya diinin, kupingnya dipanjangin. Jangan. Ya, kalau misalnya dia kecelakaan, ada musibah ya dan lain sebagainya, dan juga seperti kasus tadi misalnya orang takut melihatnya atau suami ya, suami khawatir menghindar dari dirinya, misalnya tadi tubuhnya yang berubah setelah misalnya melahirkan anak yang banyak, ini karena darurat diperbolehkan ya. Jangan kemudian kita mau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kemudian dia merasa bahwa ciptaan Allah ini kurang cakep sehingga perlu lagi dibikin cantik. Pemberian dari Allah ini kurang. Saya seolah-olah lebih tahu nih standar cantik tuh kalau ininya begini, ininya begini. Ya, padahal Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya. Bahkan buat yang tua-tua itu kan tidak diperkenankan sebetulnya membiarkan rambutnya berwarna putih kalau dia sudah beruban. Nabi suruh semir, ya kan, supaya jangan ngegenclang begitu ya, sehingga kalau dia jalan orang silo gitu kan, misal gitu ya kan, boleh. Tapi kalau dia tujuannya untuk menipu juga nggak boleh. Oh, biar kelihatan nih ya, tapi niatnya apa, Nabi dulu pernah memerintahkan seperti itu, bukan untuk menipu orang. Dan harus dijelasin, kalau misalnya ada orang botak nih, botak terus dia pakai wig ya, terus mau nikah, bilangin saya ini sebenarnya botak, ini sekarang gondrong karena saya pakai wig gitu. Tapi kalau dicabut gitu, tapi bukan untuk menipu orang. Jadi begitu Ibu. Dan sebenarnya kecantikan itu dari hati, betul nggak? Istilahnya inner beauty. Misalnya Ibu punya anak laki-laki, ya, begitu ngelihat anak ini sebenarnya secara face-nya, ya mungkin dia nggak cocok jadi orang yang mundar-mandir di catwalk Bu, ya kan? Kayak apa ya? Pramugara. Bukan, Pragawati. Oh, Pragawati, udah ganti kan namanya. Pragawati jalan. Tapi kalau ahlaknya sama orang tua enggak ini. Oh, dia tuh ketemu kita, Ibu gimana kabar, cium tangan, bawain oleh-oleh. Ibu ini martabak kemarin saya beli. Yang sekarang dong. Dikasihin orang yang kemarin. Iya. Maksudnya kan Kacangnya Ibu udah nggak krauk-krauk. iya. Kan begitu ngelihat orang kayak gini, aduh, kayaknya mau deh saya mau menikahkan anak ini dengan anak saya. Ya. Begitu juga misalnya ada laki-laki sopan, terus rajin ibadah, mau bekerja, ya kan? Walaupun mungkin wajahnya kalau angkanya dari 1 sampai 10, Ya. 10 itu bagus, dan belum tentu loh wajah yang bagus itu membawa dia ke sorga. Iya.
Bu, wajahnya Nabi Muhammad itu 2 kali ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi memang wajahnya Nabi itu ketampanannya mughattabil jalal, mughattabil akhlak. Sudah ada filternya. Jadi ketampanannya itu enggak ketampanan yang jelas seperti Nabi Yusuf. Iya. Nabi Yusuf tuh ketampanannya enggak ada filternya. Ibu-ibu ngelihat Nabi Yusuf liwat, wa qatta'na aydiyahun. Langsung ngiris tangannya sendiri. Kena tangan, Pak Ustadz. Iya. Saking tampannya. Saking Pak Ustadz. tampannya. Nabi itu karena tertutup. Udah dikasih filter oleh Allah dengan kemuliaan akhlak. Orang ngelihat Nabi itu nggak sanggup. Bahkan musuhnya waktu ditanya bagaimana Nabi itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya adalah akhlak yang luar biasa. Kadang-kadang orang ingin seperti Nabi Yusuf, Pak Ustadz. Iya. Sampai katanya kalau ada ibu hamil, anaknya ingin seperti Nabi Yusuf ketampanannya, dia dibacakan surat Yusuf. Ibu saya waktu itu ingin seperti itu biar anaknya ini jadi tampan, Pak Ustadz. Ya, terus? Tapi dia tidak membacakan surat Yusuf, Pak Ustadz. Bacanya surat. Baca surat tilang, jadi begini mukanya. Ya, pemirsa, nanti juga akan ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah yang sudah mengirimkan videonya. Tapi nanti tetap jangan kemana-mana, tetap di Tombo Ati. Kita kembali lagi di Tombo Ati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ada pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio ini, kita akan mendengarkan pertanyaan kiriman video dari pemirsa yang ada di rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Darmawati Tirta. Saya ingin menanyakan, saya punya anak gadis, dia mengalami rontok pada rambutnya. Terus dia ingin memasang rambut palsu atau extension. Yang saya ingin tanyakan, rambut tersebut cocok atau pas nggak untuk ibadahnya? Nanti akan ibadah, dia tuh diterima atau enggak ibadahnya, sholatnya gitu Pak Ustadz. Nah itu Pak Ustadz, tadi kita sudah dengarkan yang bertanya dari rumah. Nggak tahu rumah dia apa rumah kontrakan, saya juga nggak begitu paham. Atau bisa jadi dari rumah keong, saya juga nggak tahu. Pada intinya, dia bertanya, apakah boleh menyambung rambut? Sedangkan Indonesia saja pulaunya sambung menyambung. Gitu, kalau lihat dari zahir hadis, itu bahasanya sih menggunakan kata la'ana. Allah melaknat. Ini bahasanya ngeri. Ya, memang kita juga ya kadang-kadang apalagi kalau udah berumur kemudian rambut jadi jauh-jauh ya Bu ya, tadinya deketan, kemudian ada jarak seperti itu ya kita juga ikut prihatin gitu. Kalau dia menggunakan vitamin, apa serum, apa segala macam untuk supaya anak-anak rambut itu tumbuh, mungkin itu lebih baik. Orang-orang zaman dulu ibu-ibunya mungkin keramasnya pakai lumpur. Ada Pak Ustadz? Ada. Lumpur dari pegunungan itu untuk menghilangkan ketombe. Tadi merang dibakar, ditumbuk ya kan, kemudian atau pakai lidah buaya beneran ya Bu ya? Beneran? Ya enggak, maksudnya kan ada yang kimia. Oh ada yang ya kayak berbentuk udah sampo. Ini mungkin ibu pakai beneran, nanam sendiri, diambil kemudian atau kemiri dibakar ya Bu ya. Kemudian ditumbuk, dibalur ya. Tapi kalau extension ngelihat hadisnya memang begitu. Al-wasilah wal mustausilah. Orang yang nyambung dan yang nyambungin. Yang nempelin ikut kena gitu kan. Supaya jadi lebih tebel ya. Tapi kalau ibu-ibu kan ya misalnya nih alhamdulillah sudah pakai busana muslimah sih ya. Kita tutup aja pakai jilbab ya kan. Itu mungkin jawaban saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah kalau memang Pak Ustadz sudah terjadi nih Pak Ustadz,
Itu kan sama kayak tato tuh Pak Ustadz. Sudah terjadi dia disambung atau sudah terjadi rambutnya ditanam. Tiba-tiba baru mendengar tausiah dari Pak Ustadz ini. Nah itu gimana ibadahnya Pak Ustadz? Ya selama dia belum tahu ya, dan kemudian tahu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Karena Allah kan maha pemaaf, Allah maha Ampun. pengampun. Jadi jawaban saya terhadap masalah tadi gimana sholatnya? Ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Yang setelah kita tahu kita mencoba untuk memperbaiki diri. Karena orang kalau mau berubah karena Allah ya, kalau dia meninggal aja ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut ya, wa may yuhajir fi sabilillah ya, yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi kalau dia udah mau berubah, bahkan kalau meninggal aja pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya oke, tadi yang dari rumah, sekarang yang dari studio, siapa yang ingin bertanya? Oh banyak. Kuning merah. Ah coba yang sini dulu nih. Tadi yang mana? Ah ya ibu nih. Iya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Hertati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Tebureng, Karawang. Ustaz, saya mau bertanya, saya punya anak, kebetulan jadi sales marketing mobil. Dia disarankan oleh temannya supaya banyak peminat, katanya pasang susuk aja gitu. Ya saya otomatis marah dong. Saya tidak setuju. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur itu? Ada kata, bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga termasuk kecantikan palsu. Karena misalnya mungkin ada pengaruh dari makhluk lain. Karena dipasang susuk. Ya, sehingga terpancar kelihatannya tuh. Dia liwat aja orang. Gua tuh belum mandi. Orang bisa mempengaruhi orang lain. Itu bapak mau beli beras jadi beli mobil. Waduh, jauh Iya kan. Kata istrinya beras mana? liter paling 20.000. Iya. Akhirnya dia jadi kredit mobil. Oh, Ya karena kan gitu kalau yang ini. Ayo Pak silahkan, ini mumpung lagi ada promo. Ini termasuk kecantikan palsu, apalagi kalau isti'anah bil jin, minta tolong sama jin untuk memberikan kecantikan yang palsu tersebut, untuk menipu orang ya dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ibu-ibu dengan wudhu, ibu-ibu dengan kecantikan dan ketaatan, itu akan terpancar ya kecantikan yang hakiki, yang tadi saya bilang kecantikan dari hati, kecantikan dari jiwa. Orang boleh pakai yang palsu-palsu, tapi yang namanya palsu nanti akan ketahuan juga akhirnya. Iya enggak? Kalau dia kemudian penampilan ya kita merawat diri, mungkin pakai sesuatu yang kemudian bisa terlihat lebih bersih, lebih cantik, ya silahkan. Tapi kalau kemudian dia merubah ciptaan Allah yang sudah bagus ini menjadi makhluk yang baru, atau ya menjadi menurut dia itu tambah cantik, sesungguhnya orang tidak melihat dia semakin cantik. Ya, apalagi kalau tadi ya minta kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu basah dengan air wudhu. Ini anak disuruh solehah, disuruh beribadah yang rajin, akhirnya itu malah akan mengundang rezeki. Itu Bu ya. Jadi kalau bisa betul Ibu otomatis ini. Ibu Teti. Oh Ibu siapa Bu? Bu Teti. Ibu Teti ini. Iya. Otomatis marah gitu. Iya. Betul. Dan ya, itu berarti marah yang hak. hak. Iya. Marah yang benar. Nah, itu marah dia. yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Saking tidak setujunya. Eh? Saking tidak setujunya. Iya Iya. kan Ibu berdua, Ibu sama anaknya sekarang mau setuju. Lah jadi banyak lagi orangnya. Ada lagi yang mau? Nah, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Dedeh dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Desa Tempuran, Kabupaten Karawang. Saya mau tanya Ustadz. Iya, silakan. Suami saya pernah bilang, Mama katanya sekarang agak cabi, cina. Terus saya jadi keingetan. Terus kalau seandainya saya kepikiran tuh pengen sedot lemak gitu, tapi saya cantik itu untuk suami saya, gimana tuh Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ibu mau sedot lemak tuh suka ada tulisan di tiang listrik kami di pohon-pohon. Itu mah lain. Boleh nggak tuh Pak Ustadz? Ya kita mencari dulu usaha yang paling aman. Tadi lihat ini aman nggak, apalagi kadang-kadang kan sekarang juga banyak bukan orang yang ahli, ya kan main sedot-sedot aja, nggak tahu yang sini habis, yang sini nyisa. Ya kan Bu, pastikan dilakukan oleh orang. Ada yang udah buka praktek bertahun-tahun, baru ketahuan. Ya orang, ya Allah saya juga udah disedot sama dia gitu kan. Nah ini memang fatwa ulama seperti ini memutuskan boleh atau tidak boleh, haram atau enggak, ini harus melihat sifatnya. Kalau kayak tadi apalagi yang tidak terjamin segala macam, orangnya bukan yang ahli, bukan orang yang memang benar-benar, ini bisa diputuskan ini sesuatu yang enggak boleh gitu. Tapi kalau memang dia ngerti betul, paham, ya apalagi kalau itu mengganggu ya, dan kemudian bisa yang tadi saya sebutkan mungkin menghalangi keharmonisan hubungan berumah tangga, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang boleh. Tapi kalau niatnya supaya kamu tambah cantik, supaya kamu kelihatan ya berbeda gitu kan. Malah kemarin ada yang seperti makhluk yang baru, yang dulu kayaknya kita belum pernah lihat kayak begitu. Kita jadi kayak gini ya memang sudah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat yang tadi paling enggak nih, minggir-minggir deket-deketnya ke sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin untuk kesehatan misalnya yang perutnya sampai berlebih gitu kan, dan itu dipastikan tidak berbahaya gitu, karena saya dengar juga nggak terlalu aman gitu ya. Kalau aman dilakukan sama profesional supaya misalnya dia nggak kelihatan sakit, dan karena itu juga bisa menyebabkan penyakit kan misalnya kayak gitu, berarti ini sesuatu yang bisa diperkenankan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, boleh Bu. Pak Ustadz, ada lagi. Ini sih saya nanya nih. Ini kira-kira kalau alis, kan suka ada tuh macam-macam tuh. Cukur apa ya. Boleh nggak? Soalnya kata orang kalau menangkap tuyul harus cukur alis. Nah kan kaum ibu banyak juga nih. Dikerok. Padahal tuh alis nggak masuk angin Pak Ustadz. Dikerok. Terus ya, digambar. Kalau bisa ya sedapat mungkin. Lain kalau misalnya bulunya nggak tumbuh kali ya, itu bukan dikerok, emang rontok gitu kan. Ya udah biarin aja begitu. Kalau disulam Pak Ustadz, alisnya disulam. Kalau disulam pakai apa? Benang. Iya ya Bu ya, kan ada ya? Hah? Tinta. Ditato dong. Berarti ditato kalau pakai tinta. Kan ada yang katanya dijahit. Kayak enggak usah nih. Ini kayak ini kendor. Ditarik, diikat, di sini dijahit nih. Kebanyakan bercanda, lepas ikatannya jatuh lagi. Sekarang memang ada teknik-teknik yang dulu nggak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Bibirnya kurang merah, bisa disepuh. Ya kalau saya sih kembali kepada selamatnya, karena tadi ayat misalnya, ya kan, menyambung rambut, kemudian orang yang menyambungkannya, kemudian mentatonya, ya atau yang melakukannya, ya. Saya lebih cenderung kepada mencari jalan selamat. Kalau memang tidak terpaksa banget, misalnya dia alisnya yang satu ke sini, yang satu ke atas. Nah ini kan bisa, ya kan, disempurnakan. Orang takut kan ngelihatnya gitu. Betul. Disangkain marah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita nikmati aja ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak Ustadz, nanti juga akan ada yang curhat di studio nih Pak Ustadz. Ya. Tapi nanti setelah ini Pak Ustadz. Tetap di Tombo Hati.
Kita kembali lagi di Tombo Ati. Ya, Pak Ustadz, kita kembali lagi. Sekarang ada yang ingin curhat, Pak Ustadz. Iya. Yang mana tadi? Oh, ini. Ibu Siti Mariam. Ibu Siti Mariam. Silakan. Oh, Ibu di duduk. sini Ya, mau komen? duduk sini, Bu. Jangan duduk. Mau model apa, Bu? Ya. Pak Ustadz, Ibu Siti Mariam dari Cipinang, terus dia baru dari Bali juga, Pak Ustadz. Dia ingin bertanya mengenai suatu, kenapa kalau dia nyerika di rumahnya listrik selalu mati, Pak Ustadz? Emang itu Ibu? pertanyaan? Bukan. Kalau itu mau hubungin Bukan, Pak PLN. Komeng. Oh, bukan, Pak Ustadz, bukan. Ya Ibu deh yang ngomong diri ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau curhat, Pak Ustadz. Jadi saya punya nenek. Nenek saya itu sakit, udah berkepanjangan. Memang udah sepuh sih, udah 89 tahun. Ya jadi sakit tuh nggak sembuh-sembuh. Jadi tuh saudara bilang katanya dia pakai susuk, Pak Ustadz. Ya, kita kan nggak tega, Pak Ustadz. Kita sih ikhlas gitu loh. Tapi kita nggak tega ngelihat nenek itu sakit ngelihatnya sakit terus. Terus kita punya inisiatif ke Ustadz untuk minta tolong. Terdekat lah, Ustadz terdekat dekat rumah. Ya Pak Ustadz Subki yang paling dekat. Ibu-ibu jauh loh. Jadi Ustadz itu bilang memang nenek saya punya susuk, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah susuk itu bisa membuat orang susah meninggal, Pak Ustadz? Baik. Para pemirsa Tombo Ati RTV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio. Kalau memang seseorang merasa ya kurang sehingga dia harus mencari pertolongan kepada selain Allah. Kayak dulu di zaman Nabi, karena dia merasa pengen kelihatan berwibawa, dia pakai sesuatu di tangannya. Kata Nabi, inza'ha, lepasin itu. Ya, kenapa kita tidak asyikobillah, kemudian percaya kepada Allah sebagai zat yang maha segalanya, yang memberikan segalanya kepada kita. Apalagi kalau ada satu keyakinan atau pemahaman bahwa kita bisa sempurna dengan memakai sesuatu, kita bisa menjadi lebih cantik, lebih kuat dan lain sebagainya. Kita khawatir terjatuh kepada satu perbuatan yang disebut dengan al-isyraku billah, atau menyekutukan Allah dengan zat yang lain selain Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Kalau memang sudah kejadian kayak gitu, menggunakan sesuatu yang ditanamkan untuk atau tamaim dan lain sebagainya, ya, ini segera bertobat. Ya, kalau kemudian nenek ini bisa dibimbing, ya, atau kemudian ustadz tadi membantu dengan ruqyah syariah, dengan diruqyah, ya. Orang kalau mau meninggal susah, talkinkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, atau bacakan juga dengan surah Yasin pas saat-saat dia inda sakaratil maut, bacain, ya, perdengarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang punya spesialisasi khusus melakukan ruqyah syariah, ya, supaya apa yang ditanam itu jin di sana ada, kemudian bisa dikeluarkan supaya dia bisa meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan dikembalikan lagi bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga kemudian memang kalau udah waktunya pas dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini alhamdulillah punya anak-anak yang baik, yang kenal agama, yang tahu. Ya, coba kalau nggak tahu, mungkin dibiarkan meninggal dalam kondisi yang dia tahu dia masih punya sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bersyukur juga masih ketahuan sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan baik, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau meninggal dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuni.
Padahal Allah tuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cari ustadz yang paham, kemudian bimbing, bantu, mudah-mudahan dia bisa meninggal husnul khatimah gitu ya. Ibu pernah nanya nama nenek ibu kalau nenek ibu pasang susuk. Iya. Terus kata nenek ibu dibilang ya. Kan udah meninggal Bang Komeng. Enggak, kan tadinya belum. Oh iya. Terus pasang susuknya buat apa? Ya untuk cantik. Oh, tapi waktu nenek masih cantik. Ya. Ya, nenek-nenek udah nggak cantik Bang Nah. Komeng. Berarti enggak abadi susman Pak Ustadz. Bukan abadi susman. Iya. Tapi Itulah. mungkin dilihat orang tuh masih cantik aja mungkin penglihatan orang. Tapi ya itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Ibu-ibu sekarang masih cantik-cantik karena umurnya baru 20-an. Ya, Bu. Baru segini. Tapi nanti sejalan dengan waktu bertambah umur, ya nggak bisa ditolak. Ya, Bu. Dengan cara-cara yang natural, misalnya ibu olahraga. Ya kan, senam, silahkan. Lari dari Iya kan? Karawang ke Ambon ya, Bu. Awak kamu. Ibu-ibu kan sekarang ada senam apa, Bu? Aerobik. N1, N2. Gitu. Ya enggak? Silahkan pakai cara-cara natural. Minum vitamin. Yang gini nih Pak Ustadz. Oh iya boleh. Saya bilang Iya. sama ibu saya, senam Bu, ngusir ayam. Nah, kalau Pak Ustadz, Ya, orang pasang susuk, Hmm. sama ini dukun. Dukunnya udah nggak ada. Nggak tahu meninggal apa pindah. ya. Ah, itu gimana nyabutnya? Apakah Jangan- sama dengan nyabut bulu? Ja- Susuk Jangan saya kan nggak nyari paham tuh. dukun itu lagi. Cari orang yang paham agama. Kayak tadi Ustadz, biar diruqyah, ya dibacain ayat Allah. Ruqyah syariah artinya jampi-jampi sesuai dengan syariah. Bacain surat jin, bacain surat Saffat, ya. Daun kelor. Bacain Al-Baqarah, ya kan. Kasih korma ajwa. Oh iya keluar tuh Pak Ustadz. Korma ajwa 7. 7. Setiap pagi itu selamat kita dari sihir dan racun. Kalau itu memang ada insya Allah. Dengan bacaan kalimat Allah. Ibu juga gitu bacain Al-Baqarah. Kalau yang baca Quran cepat ngantuk itu ada tandanya. Dia itu dipengaruhi oleh jin. Ya kan? Oh dia baca Alhamdulillah semakin banyak berarti insya Allah pengaruh dari makhluk yang seperti itu lebih ringan bisa kita atasi. Gitu ya Bu ya? Gimana Ibu? Sudah terjawab ya? Ya. Nah, sekarang dari konklusi dari semuanya Pak Ustadz. Ya, baik kita duduk lagi kali ya. Kayak Balik lagi dong Pak Ustadz. Di sini. Oh, di sini. lupa ya Pak Ustadz. Jadi yang pertama manusia sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang fi ahsani taqwi. Yang kedua bersyukurlah apapun keadaan kita. Maaf mungkin Allah saya nih sama Bang Haji Komeng nih ditakdirkan bermain sama orang-orang yang nggak gede. Adul, Daus Mini, kadang-kadang Ucok Baba. Orang bilang itu kurang. Ya, padahal justru dengan kekurangannya itu dia bisa dapat rezeki. Itulah manusia suka menghukumi. Oh, kamu nih begini, begini, begini. Padahal di situ ada rahasia yang kalau kita bersyukur bisa jadi itu menjadi kesuksesan hidup kita selama hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, ini masalah yang paling sensitif nih. Kalau memang ada kecelakaan, musibah, tabrakan, kesiram air panas sehingga orang misalnya harus melakukan operasi plastik misalnya. Ya, bukan untuk merubah ciptaan Allah tapi untuk mengembalikan yang tadi. Ada tai lalat juga misalnya mengganggu, ada di dalam kelopak mata kita sehingga mengganggu penglihatan. Ya kan, dia nyetir kelihatan ada batu padahal bukan gitu karena di sini ada. Dia boleh diambil kan karena memang madturirtum ilaihi, karena memang kita dipaksa atau memang dalam keadaan darurat. Udah kita syukurin aja ya. Selama itu tidak mendatangkan penyakit,
ya kita terima apa adanya, ya. Dan kemudian inner beauty, kecantikan dari dalam, kecantikan dari kesolehan, kecantikan dari akhlak yang mulia. Ini justru akan lebih abadi ketimbang tempel susuk, tambah ini, ya, ditarik lagi di sini, dicor di sebelah sini gitu kan, supaya nggak turun gitu kan. Ya. Ini aja mungkin karena di sini masalah rawan, pengen diinin, pengen diituin, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih untuk pemirsa di rumah, juga untuk ibu-ibu yang ada di sini. Saya Komeng, Ustadz Subki dan Angel Ega mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang Ustadz tadi tausiahkan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mohon kepada Ustadz untuk berdoa untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur kami Engkau anugerah kami badan yang sehat, kecantikan yang sempurna, ketampanan yang sempurna menurut kadar yang sudah Engkau tentukan buat kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang mampu mensyukuri semua pemberian-Mu ya Allah, dan kami bisa mengambil hikmah di balik semua penciptaan Allah ataupun rezeki yang dicurahkan atau diberikan kepada kami. Ini semua adalah anugerah-Mu dan kami bersyukur, dan mudah-mudahan kami bisa menjadi hamba yang selalu menghindari perbuatan yang menyimpang ya Allah, perbuatan yang dilaknat ya Allah. Sesuatu yang Kau sudah ciptakan bagus, kadang-kadang manusia merasa punya kemampuan untuk bisa menciptakan lebih bagus. Ya Allah, kami tahu kecantikan saat kami memiliki akhlak yang mulia, kecantikan saat kami taat kepadamu dan kemudian berakhlak dengan akhlakul karimah. Jadikan kami tetap menjadi hamba yang bersyukur dengan akhlak yang mulia, sehingga orang melihat kami sebagai orang yang cantik, orang yang tampan, bukan karena kecantikan dan ketampanan yang palsu, tapi karena kecantikan dari dalam jiwa dan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.